Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas, kelas 2D, Pendidikan Jasmani, NPM 1921911153. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu strategi belajar mengajar gerak. Pembelajaran mata kuliah itu teori belajar mengajar motorik. Yang saya akan jelaskan yaitu memperhatikan kondisi anak. Sebagai besar, anak-anak sangat pandai mengetahui tingkat energi mereka sendiri. Jika anak-anak diizinkan untuk bergerak ketika tubuh memberitahu mereka tidak mungkin, mereka akan bergerak. Terlalu banyak masalah menjadi lebih umum terjadi ketika anak-anak mulai mengikuti jadwal latihan suatu olahraga. Anak-anak berkembang pada tingkatan yang berbeda-beda. Beberapa dapat menjadi lebih banyak aktivitas bagi orang tua untuk memastikan anak-anak mereka masih menikmati apa yang mereka lakukan. Jika anak Anda tampak lelah, cedera, atau tidak dapat pulih sepenuhnya dari latihan, ia mungkin berlatih terlalu keras. Sinyal ketahanan lain adalah anak-anak mungkin juga kehilangan minat pada kegiatan yang biasa mereka nikmati. Adapun pengaturan lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah dunia bermain mereka, baik di dalam indoor maupun di outdoor. Penataan lingkungan belajar merupakan penataan lingkungan fisik, baik di dalam maupun di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk seluruh aksesoris yang digunakan, baik di dalam maupun di luar, seperti bentuk dan ukuran ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran, membuai bentuk, warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Contohnya persyaratan dalam menatapi lingkungan belajar PAUD. 1. Ruang dan tempat yang digunakan untuk pembelajaran yang harus bisa menarik dan mengundang minat anak-anak untuk bermain di situ. Yang kedua, segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan, dari warna, cahaya, dan tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan mainan ditata dengan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga, aman dan nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbiasa. Menekankan pada berbagai macam media untuk bahan-bahan alam, bahan dan daur ulang, dan Metode mengajar adalah strategi yang digunakan sebagai untuk mencapai tujuan belajar mengajar tersebut. Pemilihan dan menentu metode mengajar tepat atau mengakibatkan pencapaian tujuan mengajar secara efektif dan efisien. Tujuan belajar mengajar tertentu dan membutuhkan mengajar tertentu pula. Macam-macam metode mengajar sebagai berikut. Yang pertama, 1. Metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Ini membuat banyak anak mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Adapun berikut adalah kekurangan metode pembelajaran ceramah, yaitu yang pertama, siswa menjadi pasif. Yang kedua, proses belajar membosankan dan siswa mudah mengantuk. Yang ketiga, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan.
Yang keempat, siswa dengan gaya belajar visual dan akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditif, hal ini mungkin cukup menarik. Yang kelima, evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak poin pencapaian yang jelas. Yang keenam, yang terakhir ini, proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Adapun kelebihan konvensional yaitu kelebihan dan metode pembelajaran ceramah antara lain itu yang pertama, mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Yang kedua, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh. Guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas. Yang ketiga, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak. Yang kelima, mudah dilaksanakan. Sekian dari penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.